Selamat sore saudara. Kita berjumpa pada satu acara baru yang dibuat oleh Majelis GKI Maulana Yusuf, yaitu Ngopi. Ngobrol untuk pertumbuhan iman. Dan saudara, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami sebagai pendeta termasuk saya menyangkut COVID-19 ini. Beberapa pertanyaan misalnya, apakah COVID-19 ini merupakan tanda-tanda akhir zaman? Ada juga yang bertanya, apakah mereka yang menjadi korban COVID-19 atau virus corona ini orang berdosa? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin satu saat kita akan bahas di dalam acara ngopi ini. Tapi ada satu pertanyaan yang akan dibahas pada saat sekarang ini, yaitu bagaimana seharusnya kita merespon wabah COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membahas tentang wabah virus corona ini, saya akan nyanyi dulu untuk saudara-saudara semua, untuk memuji Tuhan tentu saja. Meskipun suara saya tidak terlalu bagus, tetapi ya lumayanlah untuk kalangan sendiri, kira-kira begitu. Dan saya mohon saudara-saudara satu hal, jangan sampai Anda lupa ya. Jangan matikan HP pada saat saya nyanyi. Maklum suaranya terbatas. Saya akan nyanyikan sebuah lagu yang pasti Anda semua sudah tahu dan kenal. Precious Lord. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm low. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, let me home. Sekali lagi, kita semua sama-sama. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am low. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Lead me home. Jadi keringet sedikit saudara-saudara, jadi haus. Maklum, tidak pernah nyanyi depan jemaat. Ngopi sedikit saudara-saudara. Seperti yang saya sudah katakan, tema kita kali ini adalah menyangkut pertanyaan orang atau anggota jemaat kita yang bertanya bagaimana seharusnya kita merespon wabah COVID-19 ini. Saudara-saudara, satu hal yang kita perlu tahu dan kita perlu mengerti adalah bahwa wabah COVID-19 ini bersifat mendua atau ambiguitas. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya, pada satu sisi betul kita menderita, pada satu sisi betul kita takut, betul kita cemas, betul ada orang yang sakit bahkan mati.
Ini menjadi seperti sebuah kutuk bagi kita. Tapi pada sisi lain, di sini ambiguitasnya, ia juga sebuah berkat bagi kita, berkat terselubung, blessing in disguise. Kenapa, saudara-saudara? Karena coba Anda lihat keluar, Anda akan mengalami betapa langit itu biru. Hal yang beberapa tahun kita tidak pernah menikmati langit biru karena langit kita penuh dengan polusi. Dan kalau Anda keluar juga Anda akan mendengar suara burung-burung berkicau, serangga-serangga begitu banyak, tanaman-tanaman yang lebih subur, dan udara yang segar. Dan terutama juga pada saat ini ada hal-hal positif yang lain adalah kita punya kesempatan, saudara-saudara, untuk mencoba mengingat kembali sebetulnya apa atau untuk apa kita hidup. Apa kita sesungguhnya? Bagaimana masyarakat ke depan yang hendak kita ciptakan bersama? Ini hal-hal yang kita renungkan justru pada saat-saat seperti ini. Nah, saudara-saudara, sebelum wabah corona, Anda tahu semua, kita itu begitu bangga. Oleh karena kemajuan ilmu pengetahuan, oleh karena kemajuan teknologi, kita bisa menaklukkan segala sesuatu. Kita bisa menaklukkan alam ini, kita bisa menaklukkan segala makhluk, kita bisa menaklukkan bahkan planet-planet lain, kita bisa ke bulan, kita bisa menaklukkan apapun. Manusia itu, kata pemazmur, hampir sama seperti Tuhan. Kata Yuval Noah Harari, manusia menjadi homo deus, seperti Allah. Kita begitu hebat, kita begitu luar biasa, saudara-saudara. Apapun kita bisa taklukkan. Kita bisa taklukkan segala sesuatu yang di luar kita. Dan akibatnya manusia menjadi pongah. Manusia menjadi sombong. Ilmu kedokteran bisa menaklukkan juga segala sesuatu. Tetapi saudara-saudara, setelah wabah COVID-19 ini menghantam kita, tiba-tiba kita diingatkan, saudara-saudara, betapa rapuhnya kita semua ini. Ada 3 hal, saudara-saudara, 3 hal yang bisa kita pelajari, terutama yang membuat kita diingatkan ketika kita menghadapi virus corona atau COVID-19 ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita diingatkan betapa rapuhnya fisik kita semua. Memang manusia bisa menaklukkan apapun, bahwa manusia bisa menemukan berbagai obat-obatan, penyakit-penyakit yang dulu dulu begitu menakutkan sekarang bisa ditaklukkan. Tetapi saudara-saudara, fisik manusia itu terus makin lama, dari kecil dia akan makin tua dan satu saat dia akan mati. Fisik kita itu bound atau terikat oleh waktu. Memang otak kita ini, pikiran kita, kesadaran kita tidak terikat oleh waktu apapun. Tetapi fisik kita terikat oleh waktu sehingga satu saat kita akan mati, bahkan oleh virus yang kecil yang tidak kelihatan saja kita sakit. Kita diingatkan betapa kita manusia yang rapuh, yang vulnerable. Hal yang kedua, saudara-saudara, kita diingatkan betapa rapuhnya solidaritas sosial kita bersama. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa manusia kalau melihat segala sesuatu, dia ingin menaklukkan. Dan itu adalah hal yang natural di dalam kehidupan manusia. Dia ingin menaklukkan segala makhluk, ingin menaklukkan alam raya, ingin menaklukkan planet-planet lain, ingin menaklukkan berbagai penyakit apapun, dan bahkan ini celakanya, ketika dia melihat sesama manusia, dia juga ingin menaklukkan. Dia ingin mengeksploitasi, dia ingin menindas atas nama agama, atas nama perbedaan etnik, atas nama apapun. Manusia ingin menaklukkan sesamanya. Sehingga menyebabkan konflik, menyebabkan peperangan, menyebabkan kebencian, menyebabkan ketidakadilan, menyebabkan penindasan terjadi terus-menerus.
Hal ketiga, saudara-saudara, ini yang paling penting. Justru pada saat-saat seperti ini kita diingatkan betapa rapuhnya nih spiritualitas kita. Kita bisa menaklukkan segala sesuatu di luar sana. Tidak ada yang tidak kita taklukkan. Hanya satu yang belum pernah kita taklukkan dan gagal kita taklukkan karena kita abaikan di dalam kita, spiritualitas kita. Peradaban boleh bertumbuh luar biasa, berkembang begitu hebat. Manusia boleh mengatakan bahwa inilah saatnya manusia situasi yang paling beradab. Tapi sebenarnya manusia tidak pernah berubah. Bahwa dulu manusia pemarah, dulu manusia pembenci, dulu manusia saling bermusuhan, saling menindas, sekarang juga sama. Manusia tetap menindas, tetap memusuhi, tetap saling mengeksploitasi, tetap saling menaklukkan. Tidak ada yang berubah. Dan terutama, saudara-saudara, relasi kita nih dengan Tuhan ini menjadi renggang. Karena apa? Kita tidak pernah untuk betul-betul membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita menjadi manusia yang rapuh. Apa akibatnya, saudara-saudara? Akibatnya kelihatan. Ketika kita menghadapi wabah virus corona atau COVID-19 ini, ada banyak orang yang tadinya merasa diri kuat, yang merasa diri hebat, yang merasa diri luar biasa, yang merasa diri Superman, yang merasa diri superpower, yang merasa diri seperti Tuhan. Sekarang dirumahkan. Mereka merasa tidak berdaya, tidak bisa berbuat apapun. Semuanya ketakutan, semuanya hidup dalam kecemasan, mereka semua hidup dalam kepanikan. Akibatnya apa, saudara-saudara? Waktu itu berjalan begitu lambat dan sangat lambat. Orang yang mengisi hidupnya di dalam kepanikan dan kecemasan adalah orang yang lumpuh, yang merasa powerless, yang merasa hidup ini kok jalannya lambat sekali. Beda, saudara-saudara, kalau kita menghadapi hidup itu, mengisi hidup dengan kegembiraan dan kesukacitaan. Waktu itu berjalan begitu cepat. Kenapa? Hati kita gembira. Tetapi mereka yang menghadapi situasi seperti ini dalam ketakutan, kecemasan, keluh kesah terus-menerus, waktu itu berjalan sangat lambat dan menyebalkan. Hidup isinya cuma keluh kesah. Oleh karena itu, saudara-saudara, bukan respon seperti itu yang kita inginkan. Respon yang seharusnya, yang harus kita miliki adalah, ini kesempatan kepada kita semua, saudara-saudara. Untuk yang pertama, kita membangun spiritualitas kita, relasi kita dengan Tuhan. Karena kalau kita punya relasi yang indah dengan Tuhan, maka perdamaian itu ada dalam diri kita. Kita senantiasa sadar akan berbagai tantangan, berbagai persoalan, berbagai masalah di sekitar kita. Sadar itu, tapi itu tidak akan pernah menggoyahkan kita. Karena kita tahu, di tengah situasi apapun, di tengah masalah apapun, ada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita bangun solidaritas sosial. Bukan saatnya lagi kita saling menindas, bukan saatnya lagi kita saling membinasakan, bukan saatnya lagi kita saling menaklukkan. Virus corona ini mengingatkan kepada kita betapa kita membutuhkan orang lain. Bukan saatnya lagi kita menyelamatkan diri sendiri. Sekarang saatnya kita saling menyelamatkan. Kita butuh pahlawan-pahlawan yang bersedia memberikan diri, memberikan hidup untuk melawan virus corona ini. Dan kita sangat tergantung kepada mereka. Kenapa mereka berani? Saya percaya itu karena spiritualitas mereka. Nah, saudara-saudara, mari kita bangun spiritualitas yang kuat. Relasi yang kuat dengan Tuhan. Sehingga tantangan apapun, persoalan apapun, masalah apapun, termasuk virus corona ini, saudara-saudara, tidak akan membuat kita goyah. Tidak akan membuat kita menjadi rapuh. Karena kita tahu, seperti kata pemazmur, melewati lembah kekelaman sekalipun, aku tidak takut. Kenapa tidak takut? Kan ada Tuhan bersamaku. Ada Tuhan yang menyertaiku. Ada Tuhan yang menolongku. Dan di sini, saudara-saudara, kita menjadi kuat. Kita mengisi hidup dengan kegembiraan dan sukacita. Dan kita percaya, saudara-saudara, kita berdoa semua. Supaya nanti setelah wabah virus corona ini mereda dan selesai,
kita akan membangun dunia yang lebih baik. Dunia di mana kita semua bisa hidup di dalam relasi yang indah dengan Tuhan, relasi yang indah dengan sesama dan dengan alam raya ini, dan kita semua bisa hidup dengan alam saling tolong menolong dengan siapapun. Tuhan memberkati. Sekarang saatnya ngopi lagi.